Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idul adha ibratan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Demikianlah judul khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Id pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya sejatinya adalah hari yang dirayakan setelah seorang hamba melakukan berbagai ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri sejatinya adalah bagi mereka yang telah sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa dan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Dan Idul Adha sejatinya adalah bagi mereka yang telah menjalankan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah, atau bagi mereka yang telah sungguh-sungguh melakukan ketaatan dan ibadah pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mereka lah yang sejatinya berhari raya. Sedangkan orang-orang yang tidak mendahului 2 hari raya dengan berbagai ketaatan dan ibadah, lalu apa yang mesti dirayakan? Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya sejatinya bukanlah hari kegembiraan bagi sebagian orang. Pada hari raya, semestinya yang berbahagia bukanlah milik orang-orang tertentu. Seharusnya kita semua bergembira. Seharusnya kita semua berbahagia. Karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat Islam. Hari raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah kegembiraan bersama. Zakat fitrah yang mengiringi Idul Fitri dan kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berzakat fitrah, maka ia berikan zakatnya kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Orang yang mampu berkurban, maka ia bagikan daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang sebagian dari mereka mungkin hanya merasakan daging setahun sekali. Dengan itu, kegembiraan akan merata. Kegembiraan akan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya umat Islam. Dari titik ini, kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan menggembirakan mereka dengan zakat dan daging kurban alalah, sesuatu yang semestinya selalu mengiringi setiap momen hari raya. Hakikat hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Hadirin rahimakumullah, sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita semestinya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan yang lain. Menjelang hari raya, kita mempersiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Jika tidak mampu, maka dengan ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur hati mereka, dengan sapaan dan senyuman tulus kepada mereka, serta lantunan doa untuk kebaikan mereka. Ketika kita berkumpul bersama ayah, ibu kita, bersama anak-anak kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai dalam rangka makan bersama pada momen hari raya penuh canda dan tawa, ingatlah bahwa di beberapa tempat masih banyak anak-anak yatim piatu yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana ada janda-janda tua yang bekerja, membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada musim pandemi ini. Di berbagai daerah, banyak orang kesulitan mencari nafkah akibat COVID-19 yang terus mewabah. Paling tidak, kita lantunkan doa untuk mereka pada hari yang penuh keberkahan ini. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan dan menanggung beban hidup yang serba kesulitan. Kita selipkan doa untuk mereka di tengah kegembiraan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kandungan makna dari ayat-ayat berikut ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa batigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Maknanya, bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh, dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Hadirkan juga dalam hati apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Man nafsa'an mu'min kurbatan min kurbid dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'asirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Yang maknanya, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat.
Barang siapa memberi kemudahan kepada orang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada mereka yang terdampak COVID-19 atau mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya yang disebabkan berbagai masalah, kita sampaikan pembanding musibah atau ujian hidup yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Hadirin rahimakumullah, cobalah kita simak dengan seksama ketika seorang manusia besar, seorang Nabi Allah, Ibrahim alaihissalam, sedang menapaki jalan terjal menuju ketinggian, menjalani detik-detik paling menggetarkan dalam kehidupan jiwanya dan dalam segenap gelombang sejarah kemanusiaan. Saat-saat ketika ia melampaui batas keraguannya dan masuk wilayah keyakinan baru, di mana ia benar-benar memutuskan untuk menyembelih putranya tercinta Ismail alaihissalam. Karena memang sungguh ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pelajaran yang besar bahwa mencintai makhluk tidak akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Cinta makhluk hanya akan menyengsarakan. Cinta dunia hanya akan membuat orang tertipu. Cinta yang hakiki adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai kebenaran. Ibrahim menahan perasaan harunya yang mendalam. Dia sembunyikan cintanya kepada anaknya. Dia pasrah kepada keputusan Allah.